Ya, sekarang kita belajar terkait multi kriteria decision making gitu ya. Gimana caranya membuat keputusan dari berbagai macam kriteria yang ada. Nah, eh, kemarin kita belajar terkait ANOVA. Biasanya kan ANOVA misalnya contoh ini, pengaruh varietas beras terhadap DPPH. Kemudian pengaruh varietas beras kepada total antosianin. Nah, kita udah ketemu nih berapa beda nyatanya kan? Kita sudah ketemu beda nyatanya berapa. Nah, kalau seperti ini mudah ketika A-nya ini ada di semua hampir rata-rata di satu sisi, maka kita bisa bilang yang terbaik adalah mentik gitu ya. Karena A-nya itu ada di setiap sisinya. Bahwa total antosianin kontennya juga mentik yang tertinggi, dari DPPH-nya juga mentik yang tertinggi, dari total phenolic content juga mentik yang tertinggi. Berarti kita bisa bilang bahwa mentik ini ternyata adalah yang paling baik secara antioksidan. Ya, karena dominannya A-nya ada di salah satu bagian saja. Nah, sekarang gimana kalau misalnya contohnya seperti ini? Di sini kita pakai DPPH, kita pakai total phenolic, kita pakai sensory, color, aroma, hardness, chewiness, sama taste, flavor gitu kan. Kita satuannya pakainya beda gitu. DPPH pakainya persen, total phenolic content pakainya miligram per gram. Kemudian kalau panelis Likert itu nggak ada satuannya, kan dimensinya ini beda-beda gitu ya. Apalagi ketika kita lihat nggak ada dominansinya, jadi dominansinya ada di dua. Kalau kita lihat itu di bagian panelis itu di sini kan A semua ya. Kalau kalian lihat A semua, oke kita lihat A semua. Tapi kan kita pengen nambahin sesuatu antioksidan di dalamnya. Kemudian di sini ternyata juga A semua, nggak berbeda nyata kan? Satu sama yang lain, berarti oke dong dia bisa yang terbaik. Kemudian secara DPPH sama total phenolic ini juga ya setidaknya paling tinggi, meskipun yang paling tinggi harusnya 100, tapi kan secara hedonik nggak bisa diterima. Gimana kita mau buat produk tapi nggak bisa diterima konsumen, percuma dong. Nah makanya kita pilih serang gitu kan, serang gitu. Tapi di sini juga ya kalau kita lihat ini, kalau di sini masih ada C-nya kan. Kalau kalian lihat di sini masih ini nggak ada C-nya gitu. Nggak ada C-nya. Berarti ini juga bisa gitu kan ya. Karena ini juga nggak berbeda nyata. Di sini yang berbeda nyata. Nah kita bingung nih mau milih yang mana buat yang terbaiknya gitu. Nah untuk analisis ini kita bisa pakai multi kriteria decision making. Nah kemarin saya minggu lalu sempat ngomong Degarmo. Ternyata memang saya sudah cek di bukunya. Degarmo itu adalah seorang pengarang buku namanya Degarmo. Nah dia menghitung bagaimana caranya membuat multi kriteria decision making gitu. Nah, tetapi sebenarnya dia menghitung itu menggunakan teori-teori yang lainnya gitu ya. Cuma buku itu diadopsi oleh salah satu dosen yang akhirnya mereka mengatakan itu uji Degarmo. Tapi kalau saya lihat itu hanya ada lebih banyak di jurnal Indonesia gitu. Ternyata untuk jurnal asing mereka nggak ngerti istilah uji Degarmo sendiri. Jadi makanya saya mau ajarkan kalian dasarnya itu sebenarnya dari mana gitu ya. Nah ini yang tadi saya udah bilang bahwa masalah dari multi kriteria decision making ini adalah kadang unitnya nggak sama gitu ya. Udah unitnya nggak sama, kadang linguistic termnya nggak sama gitu ya. Nah untuk itu kita perlu namanya dinormalisasi. Dulu di pelajaran awal kita belajar tentang normalisasi. Gimana sih caranya normalisasi? Saya nggak terlalu mendalam kemarin mengajarkannya. Jadi normalisasi itu sendiri ada banyak. Nah kita menormalisasi datanya gitu supaya hasilnya tidak jauh berbeda. Nanti kalian metode mana yang perlu kalian pakai itu nanti kalian akan lihat dari
SW testnya. Kalian udah pernah kan nguji SW test, Shapiro-Wilk test. Nah itu kalian uji gitu, mana yang paling normal. Nah itu yang digunakan sebagai teknik normalisasinya. Nah normalisasi ini ada banyak, ada linear max, jadi ini linear max ya. Nah ini adalah R1J per R max, kalau itu benefit. Jadi kita lihat contoh tadi, ini kan kita pengennya semuanya semakin tinggi semakin baik kan. Kalau DPH-PH juga kita pengennya yang paling besar, yang paling baik. Total phenolocyanthene juga. Kemudian panelis otomatis juga kita pengennya paling besar, paling baik. Jadi itu adalah kita sebut benefit gitu ya. Nah rumusnya jadi kita cek ini yang paling gede yang mana, ini kan. Ya kan 55,21 gitu. Nah kemudian nanti ini yang di sini itu dibagi dengan ini gitu. Jadi nanti kalau kita buat tabel lagi gitu ya, tabel lagi. Ini misalnya DPPH gitu. Maka yang di sini adalah 16,75 dibagi 55,21. Kemudian yang di sini B50 ini kan 0, B50 gitu ya. B100 dan selanjutnya B50 adalah 19,71 dibagi dengan 55,21 gitu. B100 adalah 39,53 dibagi dengan 55,21. Seperti itu. Jadi semuanya dibuat seperti itu yang dinormalisasi gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya yang tadi linear max min, nah ini yang ada di bukunya Degarmo gitu ya, yang akhirnya disebutnya uji Degarmo, padahal sebenarnya bukan uji Degarmo sih. Nah di linear max min ini adalah Rij min R min per R max min R min. Jadi nanti rumusnya adalah tadi kan yang paling kecil ini nih, yang paling kecil ini kan 16,75. Jadi nanti 16,75 minus 16,75 dibagi 55,21 min 16,75. Kalau ini kan hasilnya pasti 0 ya. Nah yang berikutnya juga sama, 19,71 minus 16,75 per 55,21 min 16,75 kayak gitu. Nah itu tadi yang kalau linear sum itu caranya adalah kalian totalin dulu per kriteria, ini jumlahnya berapa, sum ini semua. Ini ya, sum ini semua. Nah nanti kalian bagi ini dengan si sumnya gitu. Kalian bagi semuanya. Itu cara yang sum. Linear normalisasi cara yang sum. Kemudian ada juga vektor normalisasi. Vektor normalisasi itu adalah Rij-nya kalian kuadratin dulu, kemudian dijumlah, kemudian diakar. Kemudian Rij dibagi dengan si bagi dengan ininya. Jadi caranya yang ini aja ya, pindah yang ini. 5,6226 itu dikuadratin. Ini dikuadrat, ini dikuadrat semua ya. Kemudian ini ditotal. Sumnya berapa? Nanti per kolomnya ini adalah 5,2. Misalnya ini anggapannya ini X gitu ya. Ya 5,26 dibagi X-nya. Itu yang vektor. Nah kemudian ada lagi logaritmik normalisasi. Caranya adalah ln Rij. Jadi si Rij dibagi ini jumlah ya, sigma. Ln jumlah dari Rij. Jadi rumusnya yang itu adalah misalnya hardness gitu ya. Hardness ln 5,3 dibagi dengan ln jumlah semua
5,3 tambah 4,44 tambah 3,18 terus tambah sampai ke 2,97. Nah itu yang cara logaritma. Jadi nah nentuin mana yang dipakai gitu ya. Mana yang dipakai ya cek SWT Shapiro-Wilk testnya gitu. Mana yang paling besar itu yang dipakai. Ya semakin normal ya pokoknya semakin baik gitu ya. Dan kalau misalnya salah satu, kalian coba satu kemudian pas satu itu udah normal ya udah pakai aja gitu, nggak masalah, pakai aja normalisasinya gitu. Nah kita coba ya, ini data yang dulu SAADC, kita coba kita pakai yang mana nih untuk pakai Excel aja. Nanti kalian coba mana metode mana yang kalian akhirnya pilih untuk normalisasi data yang ini, oke?